Masih tentang adab di dalam melaksanakan sholat Jumat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Setengah adab di dalam melaksanakan Jumat yang kedua disebutkan dengan perkataannya, apabila engkau telah memasuki masjid, maka carilah shaf pertama. Jadi jikalau masih ada tempat yang kosong di shaf yang pertama, terutama yang di sebelah kanan, maka masuki shaf yang pertama. Karena di shaf yang pertama itu banyak rahmat Allah yang Allah berikan. Demikian pun juga di majelis ada shaf yang pertama itu penuh dengan barokah dan rahmat Allah. Jadi bukan hanya di masjid saja. Karena keutamaannya banyak. Jadi di shaf pertama itu sangat banyak keutamaan dan fadilah bid'ah. Yang jelas keutamaannya banyak mendapatkan rahmat Allah. Itu dahulu yang jelas. Ini adalah apabila tidak melakukan kemunkaran di depan khatib dan tidak melangkahi pundak orang-orang. Jadi kalau ia tidak melakukan hal-hal kemunkaran apalagi di depan khatib, maka seyogianya tidak perlu ia mencari shaf yang pertama. Bagi yang melakukan kemungkaran, bagi yang tidak melakukan kemungkaran, maka carilah shaf yang pertama. Ini tiga khatib sambil mengamera itu kemungkaran. Wa man lagha pada jumu'atan, barang siapa melakukan perbuatan sia-sia, termasuk memvideo itu sia-sia, berkipas sia-sia, bahkan mengatek tasbih ketika khatib sedang naik di atas mimbar, itu perbuatan yang lagha, perbuatan yang sia-sia. Maka bagi orang yang melakukan perbuatan yang sia-sia, ujar jadi pada Jumu'atan, tidak ada pahala Jumat bagi. Jadi kerugian besar jika ada seseorang melakukan perbuatan sia-sia dikala khatib sedang berkhutbah, termasuk pembacaan. Maka adalah akhir Jumat di bulan Rajab yang sudah kita jumpai Jumat tadi adalah itu dianjurkan membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Tempatnya ketika khatib sedang naik di atas mimbar. Maka ini dipermasalahkan oleh ulama, jangan sampai orang yang membaca itu ketika khatib sedang berkhutbah. Jadi cari waktu khatib berdiam, apabila sidang berdiam ketika sesudah azan, ketika naik, sedangkan Bilal di waktu itu mengucapkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu khatib duduk di atas yang benar. Nah kita baca Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai ketika khatib mengucapkan rukun khutbah kita masih Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, maka Jumat kita sia-sia. Anda ini jangan salah juga amalan. Mengadakan ilmunya, Anda dapat pahala, maka fadilatnya kadang putus duit setahun kalinya haram Jumat seorang ada selesai. Pada Jumat tidak ada Jumat bagi.
Tapi yang dimaksud sia-sia di sini kata ulama rukun khutbah. Jadi usahakan menghendak guring jangan di rukun khutbah. Menghendak guring, namun pian guring di rukun khutbah maka Jumat pian sia-sia. Kemudian hendak bertasbih waktu itu di rukun khutbah harus tahu rukun khutbah. Alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah. Kemudian ittaqullah, wasiat taqwa. Kemudian membaca Al-Quran, itu rukun khutbah. Nah, jangan sampai ketika khatib sedang membicarakan rukun kita bacaan, kita menggantung tasbih, kita berkipas dan lain-lain sebagainya, maka ia sudah pada Jumu'at, tidak ada pada Jumat baginya. Ini perlu diperhatikan bagi yang paling. Jadi tuntung akan untuk rukun khutbah, dan tuntung. Apalagi tahu khatib ini tidak naik setengah jam dalam ya guring orang berilmu itu lain dan juga mungkin belum lagi khutbah sudah tak guring, lalu kita ini luput akhirnya waktu Rasulullah naik ke atas mimbar. Ketika itu ada salah satu sahabat yang mengudak batu ya. Waktu itu kan kada dapat istilah tehal itu lah. Jadi sebagian para sahabat itu di atas pasir yang ada batu-batunya. Jadi itu mengudak batu ya. Maka Nabi mengatakan itu termasuk lagha, perbuatan yang sia-sia. Pada Jumat tidak ada fadilah Jumat, tidak ada pahala Jumat baginya. Nah, jadi kalau dia tidak melakukan perbuatan yang munkar di depan khatib dan tidak melangkahi pundak-pundak orang, maka seyogianya ambil shaf yang paling depan. Ambil shaf yang paling depan. Jadi catatannya, namun kadang melakukan kemunkaran dan kadang melangkahi bahu orang. Namun sebutingannya misalnya adalah di shop yang di muka ini kosong, ini hibah sudah, dan kita teman-teman melangkahi bahu orang itu haram-haramnya. Namun hendak dia tuh lewat, jangan melangkahi bahu orang. Jadi nanti ini bicara lewat. Jangan habis orang jadi kayak itu. Nah, ini paha orang misalnya. Jadi paha orang bersih. Kalau orangnya minta buka sedikit, minta tempat kita, biasa berjalan lewati di situ. Mudah juga mencari tempat yang kosong. Jangan melangkahi bahu. Itu suul adab luar biasa. Sampai banding dia mulai haji atau umroh dia merasa kayak nanti jangan bahu kepala tuh jadi kayaknya. Kita sembahyang orang lalu larang di atas kepala kita. Bila salah sedikit, selisih sedikit ya, sama terjangan ini lah. Aneh juga di sana tuh kita ada apa? Jauh banget dalam adabnya di dalam masalah ibadah. Jauh banget adabnya. Lawan kita di Indonesia kita kan beralahan syafi'i. Nah kemudian Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku sholat di samping Abi Darda radhiyallahu anhu. Ini sahabat ada duanya. Kemudian ia terus mundur dalam shaf hingga kami berada di shaf terakhir. Jadi Abi Darda ini mundur terus. Ini orang hendak sedang anunya. Ini orang banyak sini mundur hendak melakukan sesuatu dengan apa ngarannya. Ada orang yang masuk sini mundur terus bisa soal tidak ini ada dalil bagi orang yang ketujuh di belah.
Jadi setelah selesai sholat aku berkata, bukanlah dikatakan sop pertama yang terbaik adalah permulaan. Maka ujar Rasulullah, wahai Abi Darda, sop yang paling baik itu sop yang paling permulaan. Kenapa jadi kami berundur sampai kita di sop yang terakhir? Apa sebabnya? Lalu Abu Darda radhiyallahu anhu menjawab, benar. Ujar Abu Darda, jujur jadi kada salah. Akan tetapi umat ini mendapat rahmat. Umat ini mendapat rahmat dan diperhatikan di antara umat-umat. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada seorang hamba di dalam salat, maka diampunilah dosanya dan diampuni pula orang-orang yang berada di belakangnya. Jadi aku lihat dan ujar Abu Darda, bila aku ada orang sembahyang di hadapanku, maka aku mendapatkan ampunan dari Allah. Sesungguhnya aku mundur karena aku berharap Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosaku dengan sebab salah seorang daripada mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepadanya, artinya kurang mulia. Maka siapa yang mundur dari shaf yang pertama dengan niat ini karena mengutamakan orang lain dan menampakkan akhlak yang baik, maka ia lebih utama. Nah ini jadi mudah di shaf yang pertama ternyata ada orang yang taat pada kita, ta'alim pada kita, berundurnya. Utamakan orang yang lebih tua dari kita, utamakan orang yang lebih berilmu dari kita, itu lebih afdal kalau niatnya demikian. Jadi berundur tadi perlu berniat, namun berundur niat mencari sandaran kan lain adalah namanya undur yang benar kita ketemu sandaran dari kurik. Jadi niatnya mundur tadi adalah karena akhlak yang mulia, mengutamakan orang lain. Kemudian ia berharap mendapatkan ampunan Allah. Ketika ada orang yang sholat di depannya, maka yang di belakangnya pun akan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi bila inilah di belakang adalah ada yang sembahyang bertepatan di hadapan dapat ampunan terus di belakang dapat ampunan terus. Itu yang muharramkan Abu Darda. Dan sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Jadi tergantung niatnya. Ada orang yang di shaf yang pertama lebih besar pahalanya dengan niat ittiba'an li Rasulillah, mengikuti sunnah Rasulullah. Ada orang yang di shaf yang terakhir ternyata lebih besar pahalanya daripada yang di pertama. Niatnya apa? Imtithalan lil adab. Karena menjunjung adab itu lebih mulia daripada menjunjung perintah. Makanya di dalam qaidah ulama sufiyah, imtithalul adab khairun min imtithalil awamir. Menjunjung adab, menjunjung akhlak yang mulia itu lebih utama daripada menjunjung perintah. Lebih diutamakan menjunjung perintah. Ketika kita hanya datang di acara yang kono, lalu sohibul acara yang ampun acara ulama atau habaib lalu mengiau kita yang kasih dia dan kita tidak melalui orang-orang, maka ini tergantung niat. Boleh kita berkeras pada hati di depan karena memang orang yang datang ke dudi itu harus tempatnya ke dudi. Sekalipun itu perintah dari hadis, perintah dari guru besar, dari perintah daripada sahibul acara, jadi kita lebih menjunjung adab kita wajar karena telah ini akhlak guru Zuhri, akhlak guru Bahari.
Padahal kan bila di acara itu tidak sih memang pelak-pelak di mana yang terakhir sok di situ semua. Kecuali memang sudah dipaksa orang benar tidak bisa. Ada yang melalui orang orang nyaman sudah tak ada yang tergoreng pekacuk lewat nah itu mengganggu orang boleh jadi jangan juga kita ini menonjolkan diri kita dalam tangan kita itu diutamakan oleh sahibul hajat lalu karena disuruh tasadduq menonjolkan diri di mahafil di dalam acara-acara besar itu salah satu perkara suul adab. Jangan. Ulama Sufiyah lebih mengedepankan imtithalul adab, menjunjung adab itu lebih utama daripada menjunjung perintah. Dan makanya pas Allah suruh tadi ada yang kamu ada yang tapak dari duduk itu kira-kira menjunjung. Belum ada orang kalau tidur aja lihat orang katanya boleh pungol bisa jadi itu karena intizal dan kita baik sangka pada saat ada juga mereka memakai kaidah intizalul awamir khairun min intizalil adab, menjunjung perintah itu lebih utama daripada menjunjung adab. Ini khilafiyah antara ulama. Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in bihi ma nawa. Tiap sesuatu itu apa yang ia niatkan. Tiap amal itu apa yang diniatkan. Ada orang yang beramal akhirat niatnya dunia, maka yang hasil dia hasilkan hanya dunia. Ada orang yang berniat, orang yang beramal dunia, niatnya akhirat, maka yang dia dapatkan akhirat. Ikul imri'in ma nawa. Tiap seseorang itu apa yang ia niatkan. Maka luruskan niat kita di dalam segala ibadah, di dalam segala hal ehwal kita. Luruskan niat kita. Biar hendak hadir di majelis ilmu ini, luruskan niat kita. Sayang kita duduk di sini sejam atau lebih, tapi niat kita bukan karena Allah sayang. Yuhsyarul mar'u 'ala niyyatihi, dihalau seseorang kata Rasulullah dengan sekedar apa yang dia niatkan. Niat ini lebih utama daripada perbuatan. Sampai ada riwayat niyyatul mar'i khairun min fi'li. Niat seseorang itu lebih baik daripada perbuatan. Dibanding utama luruskan niat kita. Semakin banyak niat-niat yang saleh, niat-niat kebaikan, maka semakin besar pahala yang Allah berikan. Biar menuntut ilmu, niat-niat banyak. Ya Allah, ulun menuntut ilmu ini menuntut ridhonya. Ulun menuntut ilmu ini menggembirakan hati Rasulullah. Ulun menuntut ilmu ini karena ini perintah Engkau ya Allah. Ulun menuntut ilmu ini ingin menghilangkan kebodohan di dalam diri ulun. Ulun menuntut ilmu ini berniat ingin mengamalkan ilmu. Ulun menuntut ilmu ini macam-macam dia pasang niatnya, sebesar niat yang dia pasang, sebesar itulah pahala yang Allah berikan. Semakin banyak niat, semakin besar pahala. Niat. Jadi ada pahala niat, ada pahala ibadah. Ada orang yang ada berniatan yang banyak, takut turun aja dia makan turun. Tutup banget. Ada tahu berniat, dia hanya dapat pahala menuntut ilmu. Tapi pahala niat dia nggak ada. Nah orang yang menuntut ilmu dibandingkan dengan niat-niat yang soleh, dia dua dapat pahala. Sudah dapat pahala hadir di majelis ilmu, ditambah lagi dengan pahala niat-niat yang soleh tadi. Asal niatnya bujur, kalau niat kada bujur, luput makan. Ulun menuntut ilmu ini mencari kawan, mencari kawan benar. Inilah jadi jangan diniatkan niat urusan dunia, tapi niatnya urusan akhirat.
apapun yang dia kerjakan, jujurkan niat dia. Dia pegawai mencari nafkah dasar anak bini, luruskan niat. Insya Allah gawian dia barokah. Luruskan niat. Bahkan pekerjaan yang mubah apabila dibarengi dengan niat yang saleh itu akan menjadi ibadah. Mandi berniat, ya Allah urut mandi ini supaya sigar dan semangat beribadah. Jadi pilihan mandi dari Bapak karena niatnya niat yang saleh. Maka ya Allah urut makan supaya kuat beribadah. Jadi selama pilihan makan dinilai ibadah oleh Allah. Guring berniat, padahal guring itu hukum asalnya mubah, berpahala ada berdosa sama makan, hukum asalnya mubah, berpahala ada berdosa yang kena makan ada masalah, kena guring ada masalah, hukum asalnya mubah. Tapi ketika ia niatkan ya Allah ulun gurung ini supaya tubuh ulun kuat ketika bangun tidur untuk melaksanakan ibadah, maka selama guring inilah ibadah oleh Allah. Nah di sini yang sering orang sebutkan al-farqu bainal 'adah wal 'ibadah fil niyyah, membedakan antara kebiasaan dengan ibadah itu dibintangan niat. Maka itu sudah menjadi adat kita, kebiasaan kita. Tidur itu sudah menjadi adat kita. Mandi sudah menjadi adat kita. Tapi kalau adat ini diniatkan dengan niat yang saleh, maka akan berubah menjadi ibadah. Mengunjung itu ibadah, haram ada, pahala ada juga. Tapi punya berniat ialah ulun ya Allah unjung ini hendak memakani anak bini ulun beberapa. Kada dapat misalnya, alhamdulillah niat ada sudah, atau niatannya menuntut ridha Allah ya Allah. Artinya menuntut ridha Allah, dapatkah ada dapat alhamdulillah, karena yang dituntutnya ridha, dituntutnya ridha. Orang tidak usaha menuntut ridha Allah, sedikit banyaknya yang dia orang berusaha hendak menuntut ujungan yang banyak, niatnya sedikit kecewa karena niatnya hendak banyak. Coba berniat menuntut ridha Allah, ketika diberi banyak alhamdulillah, ketika diberi sedikit pun alhamdulillah. Kenapa? Niatnya diridha Allah, karena menuntut ridha Allah. Nyaman. Orang tuh hendak berobat berniat menuntut ridha Allah, karena ini perintah biarnya Allah berobat ini sunnah Rasulullah. Jadi yang dituntut ridha Allah. Jadi masalah sembuh kada penting. Sembuh alhamdulillah, kada sembuh kada masalah. Karena obat memang kada menerima khas. Namun yang berniat berobat supaya sembuh, pas kada sembuh kabar sangkol. Ada sangkal lagi, sangkol. Sangkal hati kamu dan ini karung obat kada sembuh, karena ia berniat minum obat biasa sembuh. Ya Rasulullah, jadi luruskan niat kita. Jadi bila menuntut ridha Allah, karena ini perintah Allah, begawi karena ini perintah Allah, maka karena ini perintah Allah, menuntut ridha Allah, masalah sedikit banyak, nyaman atau kada nyaman, sembuh atau kada sembuh, ini kada peduli. Karena tujuannya adalah Allah, menuntut ridha Allah. Nyaman hati sudah. Kada kecewa di hatinya, karena tujuannya menuntut ridha Allah.
karena yang menentukan bukan usahanya. Biar dia berusaha ikhtiar tumpang balik sampai kepala di bawah batis di atas tumpang balik sudah amun dasar kada darajat kita berbagai macam teknik muncul satu makan tidak amun dasar kada darajat kita karena tidak ada yang memberi bekas kecuali Allah, tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah. Itu hanya usaha ikhtiar. Sedangkan akidah kita ahli sunnah wal jamaah, usaha ikhtiar kada memberi bekas. Jadi kita tahu usaha ikhtiar kada memberi bekas. Kenapa? Jadi itu tujuan kita. Tahu aja sudah usaha ikhtiar kada memberi bakas. Kenapa itu jadi tujuan kita? Makan hendakannya itu tujuan kita. Begawi hendak dapat duit itu tujuan kita. Padahal tahu kada memberi bakas, maka luruskan niat niat menuntut ridha Allah. Insyaallah barokah apa yang kita kerjakan. Urusan niat itu antara hamba dengan Tuhan, kada umpat campur malaikat. Malaikat kada umpat campur. Karena malaikat itu hanya catat amal yang zahir, sedangkan amal yang batin itu kada dicampuri oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidaklah ia melafalkan suatu kalimat, tidaklah ia melakukan suatu perbuatan illa ladai, melainkan di samping kanan dan kirinya raqibun 'atid, malaikat raqib dan 'atid. Jadi raqib dan 'atid ini hanya mencatat amal zahir, sedangkan amal batin bainahu wa bainallah, antara hamba dengan Tuhan. Jadi niat ini urusan hamba dengan Tuhan. Ya Rasulullah, luruskan niat kita. Hendak mengajar, luruskan niat kita. Supaya barokah, jangan niat supaya orang alim atau bisa paham kada penting. Masalah ini dapat kada dapat paham, kada dapat paham kada paham, itu urusan Allah. Kita sebagai pengajar kada kawa memisahkan orang, kita hanya berusaha untuk memisahkan orang. Inya bisa kada bisa urusan Allah. Innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki, melainkan Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Jadi kamu wahai Muhammad cukup sampaikan apa yang kau perintah. Sampaikan masalah orang menurut paham kada paham, dapat kada dapat, itu urusan ujar Allah, lain urusan kita. Jadi kita mengajar itu tenang hati, ada gelisah. Orang patuh kalau sorong ada urusan. Sama kita nih mau jadi kita nasihati anak kita doakan anak kita. Masalah ini menurut itu urusan ini lawan Allah. Supaya kita ini jangan sangkal hati ada ketambahannya. Jadi pun kita lawan anak adabnya nasihat jalan ridho di bahasa. Nasihat jalan ridho di bahasa. Nasihat itu termasuk doa. Jadi doakan aja anak kita, doa kebaikan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Masalah ini menurut kada menurut itu lain urusan kita.
Terkadang kita ini timbul lalu sumpah serapah keluar di mulut kita. Kenapa? Karena putus asa. Kenapa jadi putus asa? Karena aku mendoakan anak. Yang ditohok-tohok sudah tohok-tohok aja dia bisa bangsa gila pas jadi hantu gitu. Maka bila anak jadi hantu yang awal ditemunya kuitan, Mbak kuitan itu yang mendoakan menjadi hantu datang dia ditemuinya mama atau abahnya. Ya Allah, serahkan dalam Allah, urus-urusnya taat lawan kita atau kada taat, serahkan dalam Allah. Tetap nasihat jalan, doa jalan, ridha di masing-masing. Datang kepada Allah, ya Allah, ulun ridha lawan kelakuan anak-anak. Ulun ridha apa yang diperbuat oleh anak ulun. Dengan keridhaan ulun ini, ya Allah, ulun hendak biar ridha lawannya. Sekalipun inya kadang ada si lawan ulun tetap ridha. Dan biasakan hati kita di kawan apa itu yang luar biasa kita. Ridhoi apapun yang diperbuatnya, tapi dengan ridho tadi karena membiarkan tetap nasihat jalan. Jangan salah paham. Anak mau tetap nasihat jalan, tangati ini amar ma'ruf nahi munkar dijalankan. Ajak mereka untuk berbuat kebaikan, cegah mereka tidak mengerjakan kemunkaran. Jalankan amar ma'ruf nahi munkar. Masalah inya ma'asih urusan Allah, lain urusan kita. Jadi maksudnya kita ini harus berada di zona ubudiyah, jangan mengambil zona ubudiyah. Paham? Kita ini harus berada di hambaan, jangan ambil sifat Tuhan. Urusan hidayah, urusan taufik itu urusan Tuhan. Urusan rezeki itu urusan Tuhan. Kita ini hanya berusaha, dan usaha itu pun ada memberi batas. Pahamlah? Jadi mendudukkan dirinya di dalam kehambaan. Itulah sebenar-benar hamba ini kada bisa memberi petunjuk. Hamba itu kada kawa mandi makan Quran. Hamba itu kada kawa merubah Quran. Itu hamba ngarannya. Jangan mengambil sifat Tuhan, merasa inya yang membaikkan orang, merasa inya yang memberi petunjuk, merasa inya yang memberi rezeki lawan anak bininya, merasa inya yang memberi duit lawan orang. Itu ngarannya sifat Tuhan. Dan mudah-mudahan kita kawan mendudukkan diri kita di dalam sifat ubudiyah. Ini mungkin tidak ada kawan, tapi ini kada perlu disambat, perlu ini latihan hatinya. Anda perlu disambat. Ini kan aku ambil umpamanya yang bagi Allah Ta'ala, aku ini pada hamba warak. Ada usah, itu urusan hati ilmu hakikat. Akhirnya begini, jadi akhirnya memang kadang-kadang kita mandang itu salah paham. Itu yang hakikat tak keluar, bila hakikat tak keluar ini bisa luput. Ada perlu disampaikan, ini kita latihan kita aja supaya hati kita ini nyaman. Ada yang sangkal, ada rasa sangkal itu nyaman, dia usang sengit ya. Gambaran kucing enak di hati, nanti kalau ini usang. Arokotnya benar. Mudah-mudahan Allah menggembirakan hati kita. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita kaqulubis shalihin, sebagaimana hati orang saleh dengan berkat bulan Sya'ban. Kemudian jadi tinggal niat kemudian hendak shot di muka, silahkan.
karena itu lebih utama dan banyak mendapatkan rahmat dari Allah. Ada jiwa sok yang di belakang, silahkan ada masalah, tapi niatnya apa? Niatnya mengutamakan orang lain, mengutamakan yang lebih Tuhan. Karena memang masalah sok itu ada aturannya. Yang alim harus di belakang imam. Jika ada seorang bungol fikih pada paham wani di belakang imam, pas imam datang bisalah istikhlal, mengganti imam jadi imam bisalah. Atau orang di bawah khatib yang di atas seorang karena tahu istikhlal. Pernah nggak dia belajar istikhlal? Istikhlal itu seandainya khatib ini terjadi sesuatu batal atau pingsan di tengah-tengah khutbah, yang di bawah khatib ini wajib naik untuk menyambung khutbah. Jadi mau guring di bawah khatib ini, tadi jadi taksiut saja khatib. Ada daruh. Nah itu lalu repot istikhlafnya. Demikian orang yang di belakang imam itu kalau orang yang berilmu, jadi inya kau menagurakan, nya kau menggantikan imam saat jadi imam bapa. Karena ulun kejadian ulun sudah yang di musalla waktu itu garingan ulun paksakan karena memang jadwal belajar ada ulun rasa kada mampu sudah. Tapi biar aja dulu karena umat lah, jadi dipaksakan. Ulun paksakan belajar. Takbiratul ihram itu ulun enggak tahu. Oh, bukan buku, dasar garing. Jadi membaca Fatihah itu ulun rasa kada sanggup lagi. Akhirnya ulun berbatal. Ini orang berasa sebahnya sudah berbatal. Kalinya ngaran di sebelah. Kemana ikan? Ya udah, ini kejadian gara-gara kada paham istikhlaf. Dikiaunya habis bahasa salah kan. Harus maju seikum dia sakaki aja. Artinya kada salah sakaki aja tuh maju. Yang pentingnya lebih duluan mata kakinya daripada yang di belakangnya. Kan syarat menjadi imam itu ngitung ini lebih maju daripada kalian makmum. Biasa ya 3 jari ya. Penting lebih maju. Nah hanya mengganti imam. Dikasih imam batal misalnya Fatihah imam belum sempurna, maka dari awal kita membaca Fatihah. Apabila Fatihah imam sudah sempurna, maka teruskan dengan rukuk. Artinya istikhlaf. Nah, setelah alim tahunlah kita perintahkan. Kemudian kita yang ada orang Tuhan suruh orang Tuhan yang di hadapan kita jangan yang jadi yang itu bakalah di urusan sos atau sidin tapi orangnya misalnya kepala daerah Umarah itu kan artinya mewilayahi kita di dalam satu wilayah. Bupati orangnya, anggota dewan juga, termasuk umarah juga yang kita harus hormat kepada mereka. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Perintah Allah selama mereka itu adil, bijaksana. Kita hormati mereka. Maka kita mundur aja di belakang. Bakal tidak usah berhal-hal kemukan. Teman seorang masih belum ada apa-apanya. Jadi Abang Guru Bahari mengajarkan kepada murid-murid sulit jangan suka tasawuf menonjolkan diri yang ada cocok dengan seorang majalis wal mahafil, baik di majelis tidak perlu menonjolkan diri, atau di acara-acara besar perlu kita menonjolkan diri. Nampak apa akhlak kita, nampak apa ketawaduan kita. Karena ketika kita menginginkan kemuliaan, maka bukan dengan cara sombong. Salah besar ketika orang berharap mendapatkan kemuliaan dengan cara melebihkan diri. Ibarat kisah itu tertipu.
Ia ingin mendapatkan kemuliaan di hati orang lain, kemuliaan di sisi Allah, tapi dengan cara menonjolkan diri tidak akan dapat kemuliaan. Justru kemuliaan itulah terletak di hati orang yang tawadhu, yang kira membungul, nggak ada tapi tahu apa-apa, merasa seorang paling banyak dosa. Disitulah letak kemuliaan. Jadi banyak orang yang salah mencari jalan hendak mulia, tapi salah jalan. Lalu ia suka memuji dirinya, ia tidak suka memuji orang lain. Padahal rumusnya, jikalau engkau ingin mulia, muliakan orang lain. Jikalau engkau ingin dihormati, hormati orang lain. Jikalau engkau ingin disayangi, sayangi orang lain. Itu rumus. Ini nang kayak kita hendak dimuliakan orang, mun sorong saja kada suah memuliakan orang. Nang kayak kita hendak dihormati orang, mun sorong saja kada suah hormat dalam orang. Jadi ukur diri kita, ukur diri kita, jangan mengukur diri orang. Ukur diri kita. Mun kita hendak dimuliakan, muliakan orang. Mun kita hendak disayangi, sayangi. Kama tarham, kadzalika turham. Sebagaimana engkau kasih sayang, demikian engkau dikasih sayang. Dan memang umat Rasulullah itu ujar tadi, man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana laysa minna. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan umatku, kata Rasulullah, apabila ia tidak kasih sayang kepada orang yang lebih muda daripadanya. Jadi mungkin kita di Tuhan ada yang tanam pada kita dan pahami itu adil kita. Pun di majelis memang kemudian cara berpikir, insya Allah majelis itu sakinah, mawaddah, warahmah. Melihat ada orang yang lebih anum dari kita, maka hargai, sayangi orang yang lebih. Ada kesalahan sedikit intinya adalah maka anggapnya adik kita bernasihat yang baik. Walam yuwaqqir kabiran, dan bukan umatku, kata Rasulullah, orang yang tidak hormat dengan orang yang lebih tua daripada. Ada orang yang tak tua pada kita, hormati. Tapi biasanya memang karena juga, kenapa? Jadi orang Tuhan ya, jadi di mulut-muluti orang sok tua katu mulah muah, karena memang dari kita juga. Dari diri kita, segala sesuatu itu sumbernya diri kita. Jangan pernah menyalahkan. Intinya jangan pernah menyalahkan. Kenapa orang ini kada ketujuh lawan aku berarti ada salah. Kenapa orang ini ketujuh menyalahkan aku, ketujuh menghina aku, ada kesalahan dia. Itu aja. Kamu sama memikirkan kesalahan orang, namun dia memikirkan kesalahan orang karena kehabisan. Idza arada Allah 'abdan bi'abdin khairan bassarahu bi'uyubi nafsi. Ketika Allah menginginkan seorang hamba itu menjadi hamba yang baik, bassarahu bi'uyubi nafsi. Allah nampakkan aib di dalam diri. Allah nampakkan aib di dalam diri, merasa ingin yang biasa salah. Allah mudah-mudahan tahu hati kita sampai ini. Dan ini perlu dia Allah perlu nanti, karena kalau dibiarkan memang kita membiarkan hati kita dikuasai oleh hawa nafsu dan syaitan, dikuasai oleh nafsu. Bila sarik diri dibiarkan sarik-sariknya dikuasai, seharusnya hilang. Jangan dibiarkan hati kita ini raja ini pasti ada yang namanya musuh. Siapa musuhnya? Syaitan dan hawa nafsu. Nah, apabila raja ini kalah dengan syaitan dan hawa nafsu, maka yang menjadi korban siapa? Rakyat. Siapa rakyatnya? Mata, telinga, lisan,
kedua tangannya, perutnya, kemampuannya, kedua kakinya, ini yang jadi korban. Kenapa? Karena rajanya sudah dikuasai oleh hawa nafsu dan syaitan. Tapi jikalau rajanya dikawal oleh perdana menteri, dikawal oleh hakim, siapa perdana menterinya? Akal. Siapa hakimnya? Ilmu. Jadi akal itu, hati itu harus dikawal dengan dua orang ini. Akal jalan, ilmu jalan. Jangan sampai nafsu ini menguasai hati kita. Ya, kawan-kawan syaitan. Allah, mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan salah Allah yang batin. Yang keenam, apabila orang-orang berkumpul di sini